Buah ranum banyak yang jatuh, dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jumpa lagi dengan Ngopi bersama saya Asep Tapip di PJTP Jabar Pisan. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam episode hebat ya, episode ngobrol ya tentang iman, tentang Islam, dan tentang kehidupan tentu saja yang penting ya. Bagaimana semua itu menjadi nilai-nilai keseharian yang menjadi terimplementatif dalam perilaku. Bukan sekadar teori-teori yang ada di buku dan dibacakan dalam proses-proses pembelajaran di kelas-kelas. Tapi bagaimana membumikan itu. Dan hari ini kita akan berbicara tentang masih tentang uang ya. Seperti yang lalu-lalu juga salah satu narasumber yang lalu yang seorang ayah hebat. Nah, sekarang kami undang lagi ya. Beliau masih berbicara tentang uang yang selalu lewat itu. Omsetnya melesat tapi uang selalu lewat. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang bisa kita ulik dari bukan saja hanya komunitas ayah hebat, ternyata beliau itu adalah juga founder dari Bandung Youth Entrepreneur. Oh, baru paham sekarang. Jadi kalau beliau itu lebih banyak ke manajemen keuangan karena dia adalah ternyata seorang entrepreneur juga ya. Oke, kalau gitu mari kita ambil manfaat dari beliau ya. Kita manfaatkan hari ini kehadiran beliau untuk kita ulik. Selamat berjumpa lagi Kang Acel. Wilujeng Enjing, oke, sehat. Siang, Wilujeng Wengi. Oke, pokoknya mah Wilujeng sehat. Alhamdulillah, sehat Kang Asep. Di Youth Entrepreneur itu bagaimana anggotanya? Iya, semakin ini semarak? Banyakkan teman-teman UMKM Oke. di Bandung Raya, ada yang dari Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Teman-teman yang sedang merintis usaha. Oke. Dan teman-teman itu biasanya kan pengen ngobrol, ada yang bingung. Makanya saya punya tagline, nggak apa-apa teman-teman ini berbisnis, tapi suatu saat mah harus ngariung. Yeah. Nah, saya bikin tagline-nya tuh ruang riung bari untung. Wah, luar biasa. Ya, jadi ya, yang pengasuhnya juga, yang saling mengasuh ayah hebat juga ngasuh anak-anak muda yang bergerak di udang usaha. Karena anak muda tuh senengnya kongko. Ya, nongkrong. Oke. Nah, daripada nongkrong teu pararuguh, mending menghasilkan keuntungan. Oke. Kalau gitu nanti kongkonya ini ada sebuah kafe juga anak muda yang menyelenggarakan UMKM juga di Jalan Ambon, ada namanya Namo Kopi. Oh, itu siap. Bisa ngongkong di situ. Kita ngobrol di sana ya. Nobar juga sudah di situ. Siap. Gitu ya. Persib ya. Siap. Gampang Namo Kopi di Jalan Ambon lah, seberang SMP 7 ya. Bukan iklan, ini mah hanya memberikan tempat untuk ngobrol ya. Siap. Ya, kebetulan itu anaknya istri saya yang punya. Oh. Mantap. Anak muda yang sedang berkreasi. Setuju. Baik ya, nah kita tadi ngobrolkan UMKM nih ceritanya. Ya. Berarti ada omset ya yang dicari. Betul. Kenapa sih ada ungkapan nih, omset melesat, tapi uang selalu lewat. Itu apa sih? Apakah ada persoalan di perilaku lagi atau life skill atau ada jebakan di situ? Nah, jadi kalau dalam dunia usaha ideologinya, maaf ini ada rada sedikit ideologis. Dalam usaha itu yang menjadi ideologinya untung. Dalamun tidak untung mah berarti kerja bakti, gitu ya. Betul, ya. Nah, jadi bagaimana cara sebuah usaha itu menghasilkan keuntungan? Bukan menghasilkan omset, ya, bukan menghasilkan apa-apa, tapi menghasilkan keuntungan, ya. Nanti ya ukuran-ukurannya ada, itu bisa dipelajari di buku, di kampus, di mana-mana. Tapi yang paling penting adalah keuntungan. Sebuah bisnis, sebuah usaha, ketika dia menghasilkan keuntungan, pasti prosesnya sama. Pertama, perusahaan ini akan menghasilkan sebuah omset. Dan yang kedua, perusahaan ini akan menekan yang namanya biaya. Nah, antara pendapatan dikurangi dengan biaya, itulah keuntungan. Nah, di keuntungan ini tidak semuanya langsung jadi milik, tetapi ada keuntungan kotor. Nah, bagaimana pengelola bisnis ini bisa mengelola antara pemasukan yang tadi berupa omset yang melesat, lalu kemudian kita bisa menekan biaya, dalam hal ini HPP-nya misalnya, orang teman-teman sering menyebutnya cost of goods sold gitu ya, ditekan biayanya sehingga menghasilkan margin.
Nah, margin inilah yang nanti kita nikmati. Kemungkinan mereka yang berbisnis tetapi belum menghasilkan keuntungan ada dua, omsetnya seret, pengeluarannya besar. Itu terjadi di awal-awal. Wajar. Makanya ketika seorang yang mau berbisnis, dia selalu merencanakan tidak ideal dalam sisi pendapatan di awal-awal. Dia pasti membuat perusahaan itu, oh ya, di awal-awal mah omset teh 100 juta penginternya gitu. Awalnya mah 10 juta. Yang ketika kemudian itu divariasikan dengan biaya SDM kan tekenging dianjuk. Ya. Nah, listrik tekenging nganjuk. Kalau enggak, bahan baku harus disiapkan. Pasti akan ada masa di mungkin 2, 3, 4 bulan pertama itu bisnis tersebut masih dalam kategori rugi. Tetapi cash flow-nya udah tumbuh. Cash flow itu cash out-nya ada, cash in-nya ada. Cash in-nya ada, cash out-nya ada. Nah, tetapi perkembangan cash flow yang seperti tadi ini akan bisa mengejar kapan usaha itu untung. Namun ketika omsetnya sudah sampai ke titik tertentu, ternyata untungnya nggak ada. Nah, ini yang harus kita periksa. Nah, itu kalau omset sudah tercapai itu, tapi profitnya nggak ada, kemana itu? Nah, ini yang harus kita kontrol itu adalah biayanya yang harus kita kontrol. Mungkin ada biaya yang tidak terkendali. Misalnya Overhead gitu. overhead. Ya, tadi cost of goods sold itu. Misalnya, kenapa kok bahan bakunya mahal? Padahal orang lain bisa murah. Berarti kita salah mencari vendor untuk bahan baku. Supplier. Itu yang harus diperbaiki. Jadi kalau omset melesat kan sebetulnya aslinya keuntungannya harus naik. Kenapa nggak naik? Ini penyebabnya adalah karena pada saat kita meningkatkan omset, kita jarang mengontrol biaya, mengontrol pengeluaran. Hasilnya pasti uangnya lewat gitu. Jadi kalau pengen kemana uangnya, oh itu dibelanja. Belanja, pasti dibelanja. Uangnya ada tapi dibelanja, jadi akhirnya tidak jadi profit gitu ya. Nah. Tapi juga nanti ada juga kebocoran-kebocoran. Misal gini Kang, tidak salah belanja itu, tidak salah belanja. Belanja sudah benar, tapi harganya terlalu mahal. Misal, jadi tepayu belanjanya terlalu mahal. Misalnya gini, belanja terlalu mahal. Ada saja juga orang yang mencari keuntungan di tengah kesempitan. Misalnya cara belanja karyawan kita yang tidak benar. Di belanja 500 dilaporkan 1.000 gitu. Nah, itu juga kan jadi predator. Itu yang mengurangi keuntungan. Dan kebanyakan biasanya di bisnis itu terjadi seperti itu. Dan itu jarang terkontrol ya di awal-awal. Ketahuannya ketika sudah jeblok baru ketahuan. Kemana artosnya? Gitu. Satu kata, kalau omset itu bersih apa kotor? Kotor. Oke, segmen pertama selesai. Kita lanjutkan setelah yang banyak mau lewat ini. Yang mau lewat silakan.